Bang Bang Iko, Iko, dikit dong. tentang Kak Odi dong, ini nyanyi mau buat ini lagi. Oh, mau buat apa? Kak Odi mau apa? Mulai nyanyi lagi. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah mau keluar bukan album, singlenya sih singlenya. Gitu. Jadi ya doain aja. Udah produksi, udah selesai, udah rampung. Belum semuanya, tinggal rilis sih. Insya Allah sih sebelum puasa atau sebelum Lebaran udah bisa promo ya. Habis Lebaran mungkin promosi habis Lebaran. Atrea sekarang usia berapa nih Bang Iko? Atrea udah 10 tahun sih. Nah lagi demen-demennya silat ya. Gimana nih Bang Iko? Mungkin emang Atreanya yang suka atau bakat Diarahkan ke situ. Bakat enggak sih. Kalau memang kebetulan emang sehari-harian anak-anak tim WS Team, anak-anak koreografer fighting tim saya, memang kalau ada proyek kan tinggal di rumah. Jadi mereka pada latihan, Atrea suka ikut-ikutin dan suka ikut latihan juga. Jadi memang sih mungkin jiwanya juga udah jiwa seninya lumayan tinggi Atrea dan gampang mudah untuk diarahin. Dari usia berapa tuh muncul jiwa-jiwa seninya Atrea tuh Bang Iko? Oh, umur 3-4 tahun tuh udah kelihatan sih. Kalau kita raba tulang-tulangnya Atrea lumayan kasar, bagus ya. Ada bakat lah untuk jiwa seninya sih. Seni sih udah dua-duanya ya, dari ibunya juga, dari bapaknya udah ada. Seninya berarti lebih arahnya ke bela diri atau ke selebriti? Gitu ya. Iya, Selebriti itu emang seni ya? Karya acting gitu. Oh gitu. Kalau bela dirinya dia suka olahraga. Bela dirinya mungkin ya tinggal diselipin aja sih, jadi ada selingan-selingan buat menurut saya bela diri itu wajib buat anak perempuan, apalagi buat anak saya. Jadi nggak seharian saya harus temenin dia kan. Jadi pada suatu saat dia akan pasti akan sendiri itu jalan sendiri. Jadi otomatis instingnya bermain gitu. Bela diri istilahnya itu instingnya bermain. Tidak hanya sebagai kulitnya aja tapi dalamnya aja dia paham gitu. Tapi ada bakat acting atau di dunia selebriti nggak sih menurut Bang Iko? Ngeliatnya gimana? Bakat itu sih kalau buat bakat seni ya saya bilang tuh lumayan tinggi. Cuman kalau ke situ kayaknya dia suka ikut-ikut ibunya kalau suka bersenandung tanpa disadarin. Kalau buat berakting mungkin saya nggak tahu ya, soalnya kan nggak secara langsung untuk dia perform di depan saya. Oh, berarti lebih ke tarik suara mungkin. ya? Mungkin. Tapi so far hobi yang lebih dia minatin tuh mungkin saya olahraga atau nyanyi atau lebih kemana sih Bang? Olahraga sih, dia suka olahraga yang beradrenalin kayak basket juga suka, bela diri juga suka, dan dia suka banyak tanya ke saya, ke mamanya kalau misalkan saya ke jalur ini bagaimana mah, dan ya kita support sih, yang penting sih positif. Dan soalnya kan attitude tertanam dari backgroundnya dia gitu, itu yang saya tanamkan. So far Atrea nih karena orang tuanya selebriti juga gitu, main film, terus juga atlet, sama mamanya juga nyanyi. Nah mungkin Atrea gimana sih melihat orang tuanya selebriti ini? Mungkin ada jiwa-jiwa seni yang lebih ke acting mungkin seperti itu, ada nggak sih? Kalau ke situ saya nggak begitu memperkenalkan dia ke jiwa, bukan maksudnya ke jurusan itu ya. Cuma saya lihat nanti sih, soalnya kan baru umur 10 tahun, nggak begitu ya masih luntang-lantung lah, masih labil lah gitu maunya dia. Cuma kalau buatnya menurut saya tuh positif buat si Atrea, saya pasti support dan saya akan dampingin dia. Kalau pada nanti dia udah remaja nih, udah makin dewasa, terus mulai ada minat. Ini nih buat masalah bahasa dewasa, saya mungkin salah satu orang tua yang saya belum siap. Belum siapnya gimana nih? Makanya yang saya tanamkan itu dari rumah sendiri, sebelum ke sekolah kan, dari sejak dini lah saya tanamkan background dari agama, tiangnya itu dikuatkan dulu baru dia bisa keluar rumah gitu. Jadi background dari rumah dulu dikuatin, jadi dia tahu positif seperti apa, negatif seperti apa. Kalau misalkan dia melakukan hal yang negatif, dia akan mendapatkan impact-nya negatif mungkin lebih. Kalau buat positif pasti otomatis lebih positif itu. Bapak ini kan jadi semakin worry ya kalau udah remaja. Kalau akhirnya si Atrea ini mau ke dunia selebriti gimana Bang? Pertimbangannya mungkin lebih kemana sih? Iya, yang worriesnya lebih kemana? Lebih kemana gitu? Nggak bisa dipungkirin 10 tahun 15 tahun ke depan buat masa pergaulan, teknologi dan bukan saya nggak percaya sama anak, tapi itu dia minimal tiang saya kuatkan dulu dari rumah, mungkin step by step, sedikit demi sedikit
saya akan membangun rasa percaya saya sama anak saya gitu. Jadi minimal buat sekarang saya ini butuh banyak banget donor buat menguatkan tiangnya dulu di rumah. Menguatkan tiang. Kalau nanti di akhirnya ke dunia selebriti mungkin Bang Iko Masih terus tetap kabar ke sana dia. iya memang lagi Gitu ya. Kalau anak selebriti itu pasti arahnya ke situ. Gitu Iya. ya. Kalau ikut Kalau Oh, Bang Iko oke. seperti Kayak saya apa enggak sih? sih, enggak begitu. Maksudnya cukup saya tahu gimana bisa dibilang tough begitu toughnya untuk kerja di dunia saya, capeknya bukan masalah fisik tapi mental juga. Itu dia nggak butuh waktu setahun 2 tahun. Jadi pelajaran itu yang ditanamkan itu ya selama dia mendapatkan pengalaman itu yang mendapatkan pelajarannya, tapi bukan pelajaran dari sekolah, tapi pengalaman yang mengajari dia gitu. Itulah masing-masing orang pun banyak yang ngambil pengalaman itu sebagai sudut pandang ataupun guru buat dia gitu. Jadi dia mau ambil resiko ataupun dia nggak mau ambil resiko gitu. Kalau menurut Bang Iko sendiri, si Atreya ini cukup siap nggak sih kalau pada akhirnya dia memilih selebriti? Mungkin bibit-bibitnya nih, maksudnya kan masih udah mulai remaja gitu. Gitu Bang ya. Iko. Iya, kadang-kadang kan selebgram ikut aja lah gitu ya. biasanya ya. Kita nggak bisa mungkin. Karena iya secara otomatis dia akan menjadi terkenal juga. Iya pasti ngikut gitu. Buat lah, orang Bang tuanya. Iko. Ya mungkin mudah-mudahan dia terkenal bukan karena ngedompleng nama orang tua, tapi dari prestasinya dia sih. Nggak hanya di selebriti kan, dia mungkin ada kebolehan dia yang dia punya kelebihannya ataupun dia sebagai pernah dibilang mau jadi dokter walaupun angan-angan anak-anak kecil. Oke, mendingan saya arahkan ke situ daripada ke selebriti. Gitu. Kalau ada alasan lain nggak sih Bang Iko, mungkin yang lain gitu selain mungkin lelahnya dan hal-hal lainnya untuk kayak yang lain deh jangan selebriti, mungkin ada nggak alasan lain? Saya lebih ke sporty sih, soalnya anak-anak yang jiwanya sporty ataupun kayak olahragawan ataupun atlet bela diri ataupun dia mungkin saya bisa mengcompare beberapa persen. Dia mempunyai attitude yang lebih respect. Riko manggil Riko gimana sih? Itu senior tuh, bilang tuh. Udah tua tuh. Jadi lebih sportivitasnya lebih tinggi kalau lebih atlet gitu. Dan dia lebih respect satu sama lain kalau ke atlet gitu. Soalnya saya kan hidup dari atlet, nggak pencaksilat, nggak sepak bola, jadi rasa respect saling respect sama senioritas itu tinggi. Gitu. Lebih ke situ. Oke, berarti nggak prefer untuk selebriti. So far nggak apa-apa si Atreyanya. Apanya? Nggak apa-apa dia. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Kayak doa atau harapan yang mau Bang Iko sampaikan buat Atreya. Atreya, harapan saya pasti otomatis jadi anak yang berbakti sama orang tua, itu pasti jadi kebanggaan. Dan anak zaman sekarang tidak mengenal susah Mbak, soalnya itu dia, dan itu salah satu kelemahan saya. Jadi karena saya sangat sayang sama anak, dua-duanya perempuan lagi, terlalu memanjakan, bisa dibilang terlalu memanjakan. Dia itu perempuan kan, tapi itu sebetulnya ada salah satu sisi yang salah gitu, dimana keras tapi tidak kasar mendidiknya gitu. Tapi istilahnya tuh kita saklek sama, kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh jadi deh nggak apa-apa, nggak gitu. Jadi tetap saklek jadi dengan aturan yang yang benar aja sih gitu. Saya panduannya agama gitu. Oke. Buat Atreya jadi anak sukses pasti otomatis lebih dari orang tuanya lah gitu, kesuksesannya gitu loh. Tapi kalau untuk Atreya ini so far gimana sama didikan Bang Iko? Respon dia gitu kayak seperti apa sih, kan masih 10 tahun ya? Responnya pasti macam-macam Bang Iko. Saya tuh sangat membiasakan kayak coach annyeonghaseyo. Sangat membiasakan dari umur baru bisa ngomong sampai adanya Aneska. Setiap ketemu peluk dia, cium dia, bilang cinta papa nggak? Cinta papa siapa? Papa Iko siapa? Jadi saya mau membiasakan cinta papa Iko Wais yang sangat ganteng sedunia Sumarekon gitu. Jadi sampai detik ini pun nggak akan lupa bahasa dialog itu sampai kakak sama adenya. Jadi dialog itu saya terbiasakan dan ngedoktrin mindsetnya dia. Jadi cinta pertama kamu siapa? Papa. Good. Jadi secara refleks, kak, papa belum peluk kalau misalkan di pulang sekolah. Cinta kamu siapa? Papa. Oke, udah selesai. Itu jadi mindsetnya dari kecil sampai dewasa pun, walaupun misalkan dia mendapatkan laki-laki yang terbaik, dia harus diberikan kasih sayang sama persis kayak bapaknya.
Berarti dia juga tahu kayak gitu menerima didikan dari bapaknya. Oh iya dong, pasti otomatis itu kan, apalagi anak perempuan ya, butuh banget tuh advice dari orang tuanya, bukan dari ibu tapi dari bapak. Gimana caranya dia nanti kalau misalkan dia besar nanti mendapatkan perilaku yang tidak baik dari lawan jenisnya, dia pasti otomatis mindset ke bapaknya. Bang Iko sendiri ngerasa akrab atau deket nggak secara batin? Sangat deket, dan maaf kalau sampai sekarang pun kalau misalkan tidur kanan kiri anak saya gitu. Mamanya malah agak agak tersinggung, pas udah bobo baru kita bareng-bareng sekarang berempat tidur. Berarti ngerasa relate dan ngerti perasaan Atreya juga? Oh sangat malah kalau misalkan nggak ada dia, mana sih kakak, loh itulah akhirnya sih sama Audi nggak diterbiasakan dia tidur sendiri gitu. Jadi soalnya nggak bisa dipungkirin, batin tuh nggak bisa ngebohong gitu. Terus mau ngasih waktu si Atreya untuk tidur di kamar sendiri mungkin? Oh pernah Oh, okay. Tapi lebih lebih sering lagi. Ya lebih sering sih kita tidur bareng gitu sama Atreya. Oke. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang Siap. Iko. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.